Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari program studi Pendidikan Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Saat ini saya semester 4. Baik, di sini saya akan membahas tentang review pembuatan visi dan misi, yang mana materi tersebut tergabung dalam materi prosedur penyusunan program BK komprehensif. Nah, dalam penyusunan tersebut ada prosedurnya. Yang pertama itu ada yang namanya perencanaan program, dan selanjutnya rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, menentukan komponen program, bidang layanan, dan terakhir adalah RPL. Nah, pada kesempatan kali ini saya meneliti di SMP Negeri 17 Kota Jambi kelas 7. Nah, ini isi dari cover depannya. Nah, selanjutnya yaitu program bimbingan konseling. Nah, di sini SMP Negeri 17 Kota Jambi ini tahun ajaran 2020-2021. Nah, saat saya menentukan rasional ini, jadi di sini kita mencantumkan apa itu bimbingan konseling, yang mana merupakan bagian dari sistem pendidikan di sekolah yang memiliki peran penting dalam membantu peserta didik atau siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Nah, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurang lebih isi dari rasional seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dasar hukum. Nah, dasar hukum ini kita ambil dari undang-undang, yang mana pasti ada sangkut pautnya dengan sistem pendidikan nasional. Di sini berkaitan dengan SMP, ada sekolah menengah pertama, dan ada juga undang-undang yang menyangkut pautkan dari pendidikan dasar dan menengah. Nah, ya yang namanya dasar hukum ya isinya undang-undang. Nah, selanjutnya adalah visi misi. Nah, visi misi di sini saya cantumkan ada visi misi dari SMP Negeri 17 Kota Jambi tempat saya meneliti, dan visi misi bimbingan konseling di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Nah, di sini saya akan sebutkan terlebih dahulu berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada bagian perencanaan program, maka perlu dirumuskan mengenai visi dan misi, baik visi dan misi sekolah maupun visi dan misi bimbingan dan konseling. Nah, jadi ini ada undang-undangnya, yang mana visi misi dari sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi, visinya yaitu terwujudnya SMP Negeri 17 Kota Jambi yang berprestasi, teladan, budi pekerti, berpijak pada kebersamaan. Nah, indikator untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama itu berprestasi dalam perolehan nilai akademik, berprestasi dalam peningkatan profesionalisme guru, berprestasi dalam memanfaatkan teknologi informasi, berprestasi dalam bidang sarana dan prasarana, serta selanjutnya. Nah, adapun misi dari SMP Negeri 17 Kota Jambi yaitu menanamkan semangat gemar belajar untuk memperoleh nilai yang baik dan lain-lain. Nah, di sini untuk visi dan misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 17 Kota Jambi, visinya membangun pribadi unggul, tangguh, berakhlak mulia, cerdas, humanis, dan berwawasan global
yang bertujuan pada kematangan dan kemandirian siswa berbasis budaya nasional. Misinya menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara profesional untuk memfasilitasi tercapainya kematangan dan kemandirian peserta didik atau siswa. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling berbasis budaya nasional. Nah, setelah visi dan misi, itu ada deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan ini diungkap menggunakan beberapa instrumen antara lain umum, PT SDL, sosiometri, dan lembar hasil belajar siswa. Nah, artinya kita telah menyebar AUM atau sosiometri. Nah, hasil dari hal tersebut kita teliti kan, muncullah kebutuhan di sini. Kebutuhan di sini ada harapan dari sekolah maupun dari guru untuk peserta didiknya. Ada harapan siswa terhadap sekolah dan ada deskripsi kebutuhan sekolah. Nah, di sini pada kebutuhan siswa ini saya mencantumkan tabel sosiometri dari siswa-siswi SMP Negeri 17 Kota Jambi. Nah, ini bisa dilihat tabel sosiometrinya. Nah, selanjutnya dari tabel sosiometri tadi kita bisa melihat bahwa ada hubungan sosial siswa antar individu dan hubungan sosialnya dalam suatu kelompok itu membentuk suatu kelompok-kelompok yang mana ada kelompok yang jumlahnya kecil dan besar. Nah, sehingga terlihat ada siswa-siswa yang terisolir di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 17 Kota Jambi sesuai dengan kriteria keberhasilan program bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa serta sesuai dengan tugas-tugas perkembangan siswa SMP. Tujuan umumnya ini, tujuan khususnya ini. Komponen program. Nah, komponen program di sini yang pertama ada layanan dasar. Pengertiannya, tujuannya fokus pengembangan, layanan pembinaan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem. Nah, di sini ada yang namanya bidang layanan. Bidang layanan yang saya pilih adalah bidang belajar dan karir. Nah, materi pokoknya ini ada bimbingan konseling belajar. Nah, ini ada materinya. Itulah penjelasan dari saya perihal pembuatan visi dan misi yang mana saya meneliti di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.